Baik, halo semuanya, perkenalkan nama saya Casya Nathan Alexander Maraja dengan NIM 240306043 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang metabolisme lipid atau biasa disebut sebagai lemak dengan Ibu dosen pengampu, Ibu Insinyur Tati Bidansari, SPT MPIPM. Nah, metabolisme lipid yang mana proses ini juga mencakup seperti pencernaan, penyerapan, transportasi, dehidrasi, atau biasa disebut katabolisme dan anabolisme. Lipid di dalam tubuh lemak merupakan sumber energi penting yang juga berperan dalam membentuk struktur sel dan senyawa biologis lainnya. Nah, yang pertama itu kita akan membahas dehidrasi lipid atau oksidasi asam lemak, yang dimana dalam pencernaan, penyerapan, dan transportasi lemak, proses pencernaan dimulai dari usus halus atau biasa disebut sebagai insistem tenium, di mana lemak dari makanan diemulsi oleh garam empedu menjadi misel, yang dimana mempermudah aksi enzim lipase pankreas, yang dimana lipase mempecah transmigrasi atau TAG menjadi asam lemak bebas dan monogliserida, yang kemudian diserap oleh sel mukosa usus halus. Di dalam sel tersebut, asam lemak di usus kemudian menjadi TAG, lalu dibungkus menjadi partikel klinikron yang mengandung juga kolesterol dan fosfolipid. Klimeterol dialirkan melalui sistem di limfa ke arah darah dan didistribusikan ke jaringan tubuh seperti otot dan jaringan di adiposa. Di jaringan ini, TAG dipecah kembali menjadi asam lemak dengan gliserol dan enzim lipoprotein lipase atau LPL. Lalu ada oksidasi lemak, yang dimana setelah berada di dalam sel, asam lemak diaktifitasi menjadi asil atau KOA dan diangkut ke dalam mitokondria menggunakan kartin sebagai transportasi. Di sana asam lemak mengalami oksidasi, yaitu proses pemotongan rantai karbon setiap dua atom yang menghasilkan aseid atau KOA atau FADH2 dan NADH. Tahapan oksidasi meliputi dehidrogenasi kedua dan thiolisis. Hasil KOA hasil oksidasi masuk ke siklus Krebs untuk menghasilkan energi atau dalam kondisi kekurangan karbohidrat, yang dimana diubah menjadi badan keton sebagai sumber energi bagi otak dan jaringan tubuh lainnya. Nah, biosintesis lipidnya berubah, ada itu sintesis asam lemak, di mana sintesis asam lemak menjadi di sitoplasma hati dan jaringan di adiposa, dimulai dari asetil atau KOA yang diubah menjadi moloni atau KOA oleh enzim asetil karbosilakse, kemudian melalui aktivitas HC yang menjadi pemanjangan rantai karbon hingga terbentuk asam palmitat. Di proses ini membutuhkan NADPH sebagai sumber elektron dan menjadi energi berlebih, terutama setelah konsumsi karbohidrat tinggi. Nah, selanjutnya itu ada sintesis TAG, yang dimana disintesis dari gliserol 3-fosfat dan asam lemak. Di dalam hati, gliserol diperoleh dari gliserol kinase, sementara di adokipase berasal dari glukosa atau TAG yang berbentuk akan disimpan sebagai cadangan energi atau dikemas dalam VLDL untuk didistribusikan ke jaringan tubuh. Nah, selanjutnya ada sintesis fosfolipid, yang dimana fosfolipid tersusun dari gliserol, 2 asam lemak gugus fosfat, dan alkohol seperti kolin atau anolotolamin. Fosfolipid seperti fosfatidokolin atau PC
yang dimana merupakan bagian penting dari membran sel, berperan dalam versibilitas dan sinyal seluler, yang dimana sintesis kolesterol dan setriol. Kolesterol ini disintesis terutama di hati dari asetil atau KOA melalui jalur mevalonat yang dikendalikan oleh enzim HMG atau KOA reduktase, dan kolesterol berfungsi sebagai precursor hormon steroid atau vitamin D dan asam empedu serta menyusun membran sel. Obat stasis bekerja dengan menghambat enzim ini untuk menurunkan kolesterol darah. Nah, metabolisme lipid merupakan proses penting yang melibatkan banyak organ, enzim, dan jalur metabolit, serta erat kaitannya dengan keseimbangan energi dan keseimbangan tubuh. Buat pengertian setelah. Nah, sekian dari video saya mengenai penjelasan singkat pada metabolisme lipid. Lebih kurang saya mohon maaf, dan sekian dan terima kasih.